Bang Andra ini sama Pak Dimyati kalau visi misinya Banten maju, kalau ingin Banten maju terlebih dahulu dalam cara berpikir, baru maju secara tindakan. Gitu. Tapi memang kalau seperti Bang Saprol bilang tadi ulang HUT Banten ini pengen meriah gitu, memang bukan pekerjaan pendek sih Bang. Itu bukan pekerjaan pendek, tapi ini pekerjaan panjang, panjang di mana pemerintah membangun ekosistem ini, membangun merangkul komunitas-komunitas ini, kehadirannya dianggap penting, kemudian diarahkan yang sebetulnya kalau kita bicara visi misi gubernur kan Banten ingin maju ya. Betul. Banten ingin maju ya. Salah satu syarat untuk menjadi Banten maju itu kan dengan sumber daya manusia kita. Kalau pemerintah hari ini Pak Andra Soni dan Pak Dimyati masih bicara adaptasi ya, saya pikir ya basa-basi. Basa-basi aja adaptasi, kecuali mereka memang orang baru di Banten ya. Orang baru ini kan bukan orang baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi spesial 25 tahun Provinsi Banten. Yang hari ini kami tidak mengundang pejabat atau mantan pejabat. Kalau kita ingat tahun lalu, pas HUT Banten ke-24, kami mengundang mantan Ketua DPRD Provinsi Banten saat itu. Hari ini kami mengundang tokoh muda, aktivis iya, musisi iya, vokalis iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Nedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saprol. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya ke Bagus Podcast. Iya. Mohon maaf dadakan ini undangannya. Iya, nggak apa-apa. Kita selalu mendadak dan tidak terencana. Kalau yang terencana itu kan program pemerintah ya. Kalau program kita itu tidak terencana. Emang nggak usah dipancing kalau ngobrol dengan Kang Nedi. Udah beres nih teater Banten. Alhamdulillah kemarin baru beres Bang Saprol, kita menyelesaikan Festival Teater Banten yang ketiga di Plaza Aspirasi KP3B Curug Kota Serang ya. Oke. Alhamdulillah lah kita bisa merasakan suasana di pusat pemerintahan selama kurang lebih 5 hari lah. Wow, salah satu event menyambut 25 tahun Provinsi Banten ya. Menyambut 25 tahun Provinsi Banten. Oke. Banten Selawe kata anak-anak bilangnya. Selawe. Makanya kita minta sudut pandang Kang Nedi nih. 25 tahun Banten ini dari sisi mana anak-anak muda, budayawan, kemudian aktivis menyoroti perkembangan Provinsi Banten nih. Nggak melulu kita bahas Pemprov Banten. Ya. Tapi secara umum dari tahun ke tahun. Kalau Saprol sih misalnya mulai 2010 baru hegemoni HUT Banten itu mulai tahu. Iya. Beres di kampus baru tahu ternyata event 4 Oktober selalu ada kegiatan. Iya. Waktu HUT Banten pertama sampai HUT Banten ke-10 SMA, kuliah kita juga nggak pernah ngikutin. Nggak pernah tahu kalau ya kan? Bahkan saya tahu ada Provinsi Banten itu setelah 2010 itu. Sebelumnya saya nggak pernah tahu. Kalau Provinsi Banten kita itu udah ada gitu benar. Udah 10 tahun semenjak saya lulus SD berarti ya. Provinsi Banten. Karena di baju saya dulu masih gedung tusuk sate kan. Rasanya masih Jawa Barat aja gitu. Benar. Begitu masuk kampus baru tahu ternyata ada yang happy birthday ini. Iya, ada yang happy birthday ini ternyata 4 Oktober gitu kan. Iya, nah apalagi ini spesial. Kalau bicara soal kepemimpinan di Banten, ini 25 tahun Banten edisi pertama kepemimpinan Pak Andra Pak Dimyati. Oh iya. Tahun kemarin masih PJ Gubernur. Yang potong tumpeng utamanya. Sekarang Pak Andra dan Pak Dimyati. Kalau dari sudut pandang Kang Nedi, 25 tahun Banten, apa penilaian Kang Nedi
baik itu memuji boleh, mengkritisi juga harus. Iya. Apa Banten harus gini-gini aja nih ulang tahunnya? Oh iya, karena kita kan kalau ada hal-hal yang baik harus kita apresiasi ya. Tapi kalau ada beberapa hal yang mandek juga perlu kita perlu kita dorong bersama-sama. Kalau pertanyaannya apakah ulang tahun harus begini-begini aja, tentu ya tidak. Kalau nggak salah di podcast tahun kemarin juga saya datang ke sini ya. Iya. Waktu itu saya juga sudah membayangkan kan kalau hari ulang tahun Banten ini jadi hajatnya masyarakat Banten secara keseluruhan gitu, tidak menjadi hari ulang tahunnya pejabat tapi menjadi hari ulang tahunnya rakyat. Cuma mungkin sampai sekarang secara psikologi secara sosiologi ya, masyarakat juga belum terlibat secara penuh secara batiniah gitu terhadap terhadap hari ulang tahun Banten ini. Beda dengan 17 Agustus kan. Kalau 17 Agustus kan di mana memang masyarakat merasakan ikut bersama-sama berjuang, merasa terlibat terhadap perjuangan kemerdekaan. Tapi kalau hari ulang tahun Banten ini walaupun ada keterlibatan masyarakat pada awalnya kan, tapi itu belum dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan bahwa berdirinya Provinsi Banten ini adalah hasil perjuangan kita bersama gitu. Nah itu yang belum tertanam di masyarakat kita. Harusnya ya baik pemerintah ataupun masyarakat punya kesadaran yang sama bahwa hari ulang tahun Banten ini ya hari ulang tahun kita bersama, merayakan kecintaan kita terhadap Provinsi Banten gitu. Ya sejauh ini pemerintah juga belum sampai kepada akar rumput gitu ya, menyebar luaskan kepemilikan terhadap Provinsi Banten ini bisa kita lihat dari perayaan hari ulang tahun itu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan bertahap lah ya, bertahap ke depan ini menjadi perayaan perayaan kita bersama, menunjukkan kecintaan kita terhadap Provinsi Banten terlepas dari kekurangan dan kelebihannya itu kan harus kita perbaiki bersama toh gitu. Oke. Kan kalau pemahaman Saprol Kang Nedi, ya namanya ulang tahun ini kan dua hal. Satu tasyakuran. Betul. Dua ya pesta. Ya. Nah, dua hal itu yang kadang-kadang orang mungkin masih banyak. Kami dari jurnalis misalnya. Kok tiap 4 Oktober itu kayak hajatnya KP3B aja. Iya, hajatnya 8 kabupaten kota, pemuda di Lebak, pemuda di Tangerang. B aja gitu. B aja. Ini kan dari sisi budaya gimana sebaiknya? Kalau dari kami ya yang bergeliat di kebudayaan, pengennya sih sebetulnya hari ulang tahun Provinsi Banten ini menjadi tahapan, menjadi bagian dari proses untuk mempertegas identitas kita secara kebudayaan kan. Mempertegas identitas kita secara kebudayaan bahwa dari tahun ke tahun itu kita punya peningkatan secara identitas kebudayaan gitu. Karena memang kalau kita lihat melihat infrastrukturnya gitu sebetulnya sudah mendukung. Teman-teman penggiat budaya itu sejak 2 tahun terakhir ini cukup masif menggali menggali tradisi-tradisi yang ada di Banten, baik yang akan punah ataupun yang masih dilestarikan gitu. Seharusnya ini juga menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Banten untuk menunjukkan ke muka publik, ke ruang publik bahwa kita punya identitas secara kebudayaan gitu untuk memperkuat itu. Karena kan teman-teman itu sudah banyak sekali ya produk-produk kebudayaannya, produk-produk kebantenannya. Harusnya itu diakumulasi dalam perayaan hari ulang tahun Provinsi Banten ini. Jadi saya membayangkan ada satu pagelaran pagelaran besar gitu. Kemudian teman-teman mempresentasikan karyanya tentang Banten di situ semua. Karena karyanya kan udah banyak teman-teman ini. Ada yang film, ada yang musik, ada yang macam-macam. Karya-karya mereka yang menggali soal tradisi dan budaya Banten. Harusnya itu juga diakomodir sih. Iya. Karena kan secara kerja pemerintah sebetulnya lebih mudah karena proses berkarya teman-teman ini kan didukung oleh teman-teman dari kementerian melalui
Balai Pelestarian Kebudayaan itu ya, BPK. Jadi mereka sebetulnya tinggal bermitra. Apa yang perlu kita yang perlu kita angkat nih di hari ulang tahun Provinsi Banten ini, kalau misalkan dua unsur ini antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah UPT dari kementerian, punya visi yang sama untuk bersama-sama memajukan daerah gitu. Harusnya gitu sih. Menarik juga itu. Harusnya ada sesuatu yang kegiatan yang melibatkan rakyat ya, melibatkan masyarakat, melibatkan komunitas secara keseluruhan. Sapro, karena kalau kita hitung kalender pemerintahan, Pak Andra Padimyati kan dilantik di akhir Februari 2025, hanya baru 7 bulan, sampai ke 4 Oktober ini. Bayangan Sapro kan ketika pilkada itu, ketika kampanye, itu titik-titik keramaian simpulnya terjadi, stadion, Ciceri, dan yang lain-lain. Bayangan Sapro malah, mungkin di edisi pertamanya Pak Andra Padimyati, kita akan HUT Bantennya di BIS, di Banten International Stadium. Ada panggung seni, ada pasar rakyat. Bayangan Sapro sih ke sana, karena relawannya juga kan banyak sekali gitu. Banyak kalau itu diaktifkan ya, rombolnya diaktifkan gitu. Berkumpul kembali, mengajak masyarakat ngumpul kan seru. Iya, ternyata hajatan rakyat justru di pilkada. Bukan di pilkada ya. Tapi sebagai anak muda, Nen, ruang-ruang apa sih yang mestinya pemerintah daerah kita ini tidak abai? Misalnya kegiatan tadi kebudayaan, atau kemudian teman-teman mahasiswa kita kan tiap dari zaman kita kuliah ya HUT Banten ya demo aja. Ceritanya hanya demo gitu. Cara kita mahasiswa merayakan ulang tahun Banten kan dengan berdemonstrasi. Dan ternyata itu nggak ngefek gitu. Pejabat kita yang korup tetap berperilaku korup gitu. Padahal Pak Andra Padimyati kan keren banget nih, visi misinya Banten tanpa korupsi gitu. Artinya apa jangan-jangan kalau ada pesta rakyat malah khawatir ada korupsi? Karena mindset kita sih mindset kita yang ketika ada perayaan itu selalu berpikir soal dari mana uangnya kan. Ketika mendatangkan massa yang begitu banyak, begitu besar. Padahal kalau kita tidak bicara uang dulu ya, kita membangkitkan rasa memiliki masyarakat, membangkitkan loyalitas masyarakat. Sebetulnya kan kita punya pemerintah ini kan ada provinsi, ada kabupaten kota, ada camat, ada lurah gitu Maksud saya kantung-kantung itu yang diaktifkan. Jadi tidak semuanya menjadi beban beban provinsi, tapi bebannya dibagi ke daerah-daerah gitu. Untuk memobilisasi masyarakat ini, untuk memobilisasi mereka untuk datang dan untuk sama-sama menanamkan nilai bahwa ayo kita bareng-bareng ramaikan ini, jangan dulu bicara anggaran. Memang itu perlu ya, tapi jangan dianggap ini satu proyek gitu, proyek yang harus dicari keuntungannya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita memobilisasi itu? Toh kita di komunitas juga sebetulnya mampu kan. Kemarin juga kita di FTB dengan segala kekurangan dan kekurangan kita yang begitu banyak, ternyata kita masih mampu memobilisasi teman-teman komunitas walaupun dengan jumlah yang tentu saja ruang lingkupnya kecil ya. Tapi upaya kita untuk menumbuhkan loyalitas teman-teman itu ternyata di tingkat kita juga di bawah gitu, ternyata bisa. Harusnya sih di tingkatan yang lebih besar juga mampu melakukan itu. Kalau ada kalau ada political will dari kita semua ya. Harusnya sih bisa. Udah 25 tahun loh. Harusnya ini edisi khususnya beneran khusus ya. Iya, 25 tahun. Iya, maksudnya kan kita terjawab pada sisi seremonial aja, paripurna, penting kemudian ziarah, tapi nggak ada pelibatan anak-anak muda, nggak ada pelibatan ibu-ibu di Banten kan.
persoalannya kita ini di Pulau Jawa. Iya. Aktivis, akademisi kan mengkritisinya ada referensi dari daerah lain. Jakarta misalnya. Tiap ulang tahun, itu 1 bulan sebelumnya hegemoni euforia warga Jakartanya kerasa. Iya, betul. Kalau Banten adem ayem aja. Ada yang bilang ini kan masa transisi. Iya. Persoalannya ini tiap tahun. Tiap tahun masa transisi terus. Nah, kalau bayangan Kang Nedi, ini kan mau nggak mau kita harus bahas kepala daerahnya, Iya. Pak Gubernurnya, Pak Wakil Gubernurnya. Artinya passion mereka dalam hal HUT Banten misalnya, kan harusnya kelihatan misalnya. Iya. Kalau Kang Nedi membacanya apa perlu Pak Andra Padimyati ini masih adaptasi, mungkin di tahun depan atau di tahun terakhir kelimanya baru gongnya dikeluarkan. Kalau berkaca ke Pak Jokowi dulu, di tahun pertama dia jadi gubernur DKI Jakarta, itu luar biasa tuh HUT Jakartanya gitu. Gebrakannya justru dilakukan di awal. Kalau bacaan Kang Nedi masih kurangkah adaptasi selama 7 bulan sehingga HUT Banten kita ya sama aja kayak tahun kemarin dipimpin PJ Gubernur? Kalau pemerintah hari ini Pak Andra Soni dan Pak Dimyati masih bicara adaptasi ya, saya pikir ya basa-basi. Basa-basi aja adaptasi, kecuali mereka memang orang baru di Banten ya. Orang baru ini kan bukan orang baru gitu, kayak Pak Dimyati apalagi gitu. Pak Dimyati masuk ke politik, berkontestasi di Provinsi Banten dia bukan sekali 2 kali gitu. Mereka itu bukan orang baru yang diimpor dari Arab Saudi, tiba-tiba mimpin Banten kan bukan gitu. Terus Pak Andra juga bukan orang baru, dia sudah menjabat di DPRD sudah berapa tahun kan, jadi ketua DPRD dan lain sebagainya kan. Bagi saya mereka bukan lagi orang baru di Banten dan tidak perlu lagi adaptasi, tinggal penyesuaian aja, pindah dari DPRD ke provinsi. Polanya kan sebetulnya sudah tahu pola bagaimana pemerintahan, bagaimana karakteristik pemerintahan di Provinsi Banten ini, apa yang mesti dirubah, apa yang mesti dipertahankan, seharusnya kan sudah tahu. Kecuali memang mereka sebelum menjadi gubernur ya tidur aja gitu. Kalau enggak di luar negeri atau di mana baru bicara adaptasi ya. Kalau mereka hari ini bicara adaptasi, saya sih nggak menerima itu. Adaptasi. Tapi memang kalau seperti Bang Saprol bilang tadi, HUT Banten ini pengen meriah gitu. Memang bukan pekerjaan pendek sih Bang. Itu bukan pekerjaan pendek, tapi ini pekerjaan panjang. Pekerjaan panjang di mana pemerintah membangun ekosistem ini, membangun merangkul komunitas-komunitas ini, kehadiran yang dianggap penting, kemudian diarahkan, yang sebetulnya kalau kita bicara visi misi gubernur kan Banten ingin maju ya. Betul. Banten ingin maju ya. Salah satu syarat untuk menjadi Banten maju itu kan dengan sumber daya manusia kita. Cuma tinggal bagaimana pemerintah ini menginventarisir sumber daya yang ada dan bagaimana cara memposisikan mereka di dalam pembangunan daerah ini. Di mana nih mereka diposisikannya? Setelah diinventarisir sumber daya manusianya, kemudian baru dipetakan di mana ini mereka ditempatkan agar memiliki sumbangan terhadap pembangunan daerah gitu. Kalau kita melihat kan di bawah ini SDM kita kan sudah cukup lumayan nih. Kayak di kita aja misalkan di para pelaku seni ya cukup lumayan, mereka karya-karyanya sebetulnya sudah keren gitu, sudah keren. Cuma apakah ini dianggap mitra pragmatis saja sama pemerintah atau menjadi mitra strategis gitu untuk bicara jangka panjang. Tapi sebenarnya kalau misalkan diasuh dari tahun kemarin ya, diinventarisir komunitas ini itu yang berkarya di mana sebetulnya bisa aja mereka dikumpulkan di satu waktu di momentum hari ulang tahun ini bisa. Cuma kalau memang dadakan ya memang nggak bisa ya, karena masyarakat kan bukan tahu bulat juga. Iya, bagaimana loyalitas komunitas akan tumbuh terhadap terhadap negara kalau negara juga tidak loyal gitu terhadap komunitas-komunitas atau masyarakat kan. Gitu. Asik, masyarakat bukan tahu bulat juga. Keren juga narasinya. Tapi menarik tadi Kang Nedi. Sesungguhnya Pak Andra, Pak Dimyati nggak butuh adaptasi. Pak
track record Pak Dimyati, wakil rakyat Banten Oh yang di iya, Senayan, di Senayan. Pak Andra orang nomor 1 di legislatif, kini jadi Betul. nomor 1 di eksekutif. Saprol mau sampaikan beberapa program selama 7 bulan ini, nanti ditanggapin sama Kang Nedi karena kita lagi refleksi. Iya. Beberapa program yang sudah diketahui publik, paling tidak ada 3 yang jadi catatan para wartawan. 1, program relaksasi pajak kendaraan bermotor. Betul. Meskipun ada yang nyinyir, ngikutin KDM katanya. Terlepas dari itu mendapat antusiasme yang luar biasa. Kemudian para relawan sosial ikut antusias ketika kantor penghubung dijadikan rumah singgah. Di zaman Pak Andra Dimyati itu dieksekusi. Terakhir Pak Gubernur nih tiap bulan itu disibukkan dengan program Bang Andra yang bangun jalan desa itu. Selebihnya ya seremonial, selebihnya. Bahkan yang jadi bahan kritikan sekaligus beban Pak Andra dan Pak Dimyati, 7 bulan ini masih ada catatan buruk, catatan minor soal masih banyaknya PLT kepala dinas. Oh iya, kelamaan itu. Lebih dari 20. Lebih dari 20. Lebih dari 20 OPD, organisasi perangkat daerah yang dipimpin PLT. Persoalannya kan rangkap jabatan kalau PLT. Artinya 25 tahun Provinsi Banten kadonya masih seperti tahun yang lalu, yang lalu dan yang lalu. Masih terlalu lambat mengeksekusi pengisian jabatan. Di beberapa hal untuk yang apresiasi dan kritikan kita, mungkin dalam 7 bulan ini tidak ada kasus korupsi yang besar yang terjadi di KP3B yang melibatkan oknum kepala dinas misalnya. Tapi bahwa Banten tanpa korupsi masih kuat di narasi dan teori, belum jadi perilaku para pejabat kita, itu masih nampak kelihatan. Soal bagaimana proyek di pemerintahan masih rebutan, masih ada yang nitip, masih ada yang menekan. Mestinya kalau bayangan kita ya Pak, kalau gubernurnya udah Banten tanpa korupsi, gubernurnya kader langsung Pak Presiden kita, harusnya di bawahnya kan ini. Nah, data-data itu apa yang bisa disorot oleh Kang Nadir? Kayaknya harus minum dulu ya. Harus minum dulu. Berat ini kalau sebagai rakyat biasa menilai program program pemerintah daerah yang memang keinginannya besar ya. Yang besar, ada beberapa program yang secara logik memang saya pahami, ada beberapa juga yang yang menurut saya butuh penjelasan ulang soal program-program provinsi ini ya. Pertama tadi itu yang disebutkan Bang Saprol, beberapa program yang sifatnya taktis ya. Saya sebagai masyarakat mengapresiasi program-program yang bersifat taktis itu kayak pajak kendaraan dan lain sebagainya, walaupun kita harus berpikir ulang sebetulnya. Kalau memang ingin meningkatkan PAD, kita harus berpikir bagaimana cara mengelola sumber daya alam di Banten ini, mengelola SDM, mengelola sumber daya alam di Banten ini agar menambah PAD gitu. Jangan kemudian kita tenang karena ada pajak kendaraan, lantas kreativitas kita untuk menggali sumber-sumber yang lain itu mati. Gitu. Super sekali nih. Iya. Kita butuh merespon banyak hal sebetulnya di Banten ini agar menjadi potensi-potensi yang akan menambah PAD itu juga. Jangan sampai, pertama menurut saya itu kita sudah punya pajak kendaraan, tapi jangan lupa kita punya sumber daya yang lain yang di luar kendaraan yang justru sangat potensial. Soal teknisnya bagaimana mengetahui potensial itu, pemerintah bisa melibatkan kampus-kampus, bisa melibatkan akademisi untuk melakukan riset. Untuk melakukan riset sebetulnya di Provinsi Banten ini potensi yang bisa meningkatkan PAD itu di bidang mana? Tentu saya bukan ahlinya di situ, cuma saya melihat kayaknya ada potensi nih. Gitu. Kalau kita kan tahu ada potensi, tapi potensinya dari mana kita nggak tahu kan. Tapi kalau melihat alam di Banten ini, potensi untuk meningkatkan PAD itu ada. Tinggal bagaimana soal mengelolanya itu kan. Artinya kita mengelola bukan mengeksploitasi secara arogan gitu ya. Itu satu, jangan dilupakan.
maksudnya pemerintah provinsi juga harus berpikir lebih kreatif soal bagaimana meningkatkan PAD dari situasi tempat yang ada. Kemudian soal apa tadi, banyak kepala dinas yang masih PLT ya. Ini kan problem juga ini. Mengingat produktivitas kerja, profesionalisme kerja dan lain sebagainya, saya nggak tahu problemnya di provinsi itu sebetulnya kan asesmen sudah dilakukan, syarat-syarat itu sudah dilakukan. Apakah ini persoalannya politis gitu kan? Kita kan suka bersuudon nih. Padahal sebetulnya pejabatnya udah ada nih, potensinya udah ketahuan, uji kompetensinya udah kelihatan, ini berkompeten di sini. Kenapa ini lambat sekali gitu? Ini nunggu apa sih? Karena kan kalau di Banten kan ya kita sudah bukan rahasia umum ya, kalau posisi jabatan itu suka titip menitip, segala macam itu hal-hal yang politis itu terjadi kan. Apakah proses titip menitipnya ini yang belum beres gitu, atau apa? Kita jangan dibiarkan masyarakat ini berpikir liar kan. Kalau kita berpikir liar kan nanti pemerintah jangan gitu, jangan seudon ya, gimana kita nggak seudon kan. Ini jangan biarkan kami bersuudon gitu ya, cepat-cepatlah urusan birokrasi ini, urusan birokrasi ini diselesaikan lah gitu, agar apa namanya kerja kita ini ya efektif. Terus satu lagi sebetulnya Bang Sapro, program yang apa itu? Menurut saya agak perlu penjelasan soal pendidikan gratis. Soal pendidikan gratis. Narasinya sih sudah Oke. Visinya adalah Banten maju. Logikanya tadi itu yang saya bilang, untuk menjadi Banten yang maju, maka dibutuhkan sumber daya yang baik untuk memajukan daerahnya. Sehingga untuk melahirkan sumber daya manusia yang baik, maka jawabannya adalah pendidikan. Maka diberikanlah pendidikan gratis. Selesai sampai situ. Nah, ini belum selesai menurut saya. Tidak sampai bagaimana orang bisa masuk sekolah. Tapi harus juga dipikirkan bagaimana justru problemnya ketika orang ini keluar dari sekolah, lulus dari sekolah, ini mau diapakah? Mau diapain gitu ya? Mau diapain setelah lulus? Karena faktanya kan yang repot itu untuk saat ini ya, dibandingkan dengan era saya, yang repot itu justru ketika setelah lulus ini mau ngapain. Kalau soal akses ke pendidikan kan sebetulnya hari ini jauh lebih mudah dibandingkan generasi kita mungkin, karena jumlah sekolah lebih banyak, terus pendidikan gratis juga sudah menjadi program nasional gitu. Jadi akses ke pendidikan itu sekarang untuk di Banten gitu sepertinya lebih mudah, walaupun ada beberapa memang yang masih ada hambatan, tapi secara keseluruhan oke sih gitu. Tinggal outputnya ini dipikirkan. Outputnya itu dengan cara pendidikan ini tidak bisa direncanakan secara parsial gitu, tidak bisa di atas, tapi harus menyeluruh ya. Harus berpikir juga soal kurikulumnya bagaimana, outputnya nanti seperti apa, terus Banten ke depan ini akan seperti apa sih? Karena bagi saya kalau ngomongin Indonesia emas ya, antara pendidikan dengan rencana pembangunan daerah 20 tahun ke depan itu harus nyambung Bang Sapro. Agar produk dari pendidikan ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjangnya. Jangan sampai yang kita butuhkan di masa depan adalah gelas, yang kita bangun dari awal malah sendok. Gitu. Jadi harus ada penyesuaian Jadi Bang Andra ini sama Pak Dim harus merencanakan rencana pembangunan ke depan itu 20 ke depan ini Banten ini mau jadi apa sih? Sehingga ketahuan kita butuh sumber daya manusia yang seperti apa. Maka sekolah juga kita bisa berarti sekolahnya harus begini, kurikulumnya harus begini, tenaga pengajarnya harus begini gitu. Jadi nggak bisa sebatas, mohon maaf ya Bang Andre. Sopan sekali narasumber kita. Tanya Mas Saprol di segmen terakhir itu soal pendidikan gratis, tapi paling tidak visi misi itu yang mengantarkan Pak Andra dan Pak Dimyati jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Banten. Betul. Bagaimana saat kampanye dulu program andalannya salah satunya adalah pendidikan gratis. Meskipun kekinian kalah populer sama makan bergizi gratis. Yang ujungnya keracunan. Tapi nanti kita di edisi lain kita bahas soal MBG. Tapi menarik tadi, kita sekaligus di segmen terakhir.
Kang Nedi, kan banyak catatan-catatan sekaligus tantangan lah buat Pak Andra dan Pak Dimyati untuk segera membuktikan kepada masyarakat Banten bahwa ini loh bedanya kepemimpinan kami dengan kepemimpinan sebelumnya. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi siapapun pemimpin di Banten dia butuh legasi. Dia butuh apa? Ketika dia tidak jadi gubernur, ketika tidak jadi wakil gubernur, karyanya dirasakan manfaatnya. Kan pada ujungnya pemimpin yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Tapi belakangan ini kan menjadi problem kita bersama tadi. Menarik. Hulu dan hilirnya masih nggak nyambung. Pendidikan gratis, ketika lulus jadi pengangguran. Bagaimana juga angka kemiskinan di kita, terutama kemiskinan ekstrim, menjadi tantangan siapapun gubernurnya. Betul. Oke lah, sekarang banyak pilihan, anak-anak di Banten bisa jadi afiliator, bisa jadi YouTuber, bisa jadi influencer, tidak usah mengandalkan pemerintah ngeluarin program job fair misalnya. Tapi ini yang menariknya adalah kelihatannya gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita sudah melek teknologi, memanfaatkan media sosial, tapi masih belum menjadikan sarana itu sebagai corong informasi yang gagasan dan kreativitas yang baru gitu. Mereka masih sibuk menyajikan ya kegiatannya, dan Kang Nedi Sapro ketika kita jadi kepala daerah pun ya akan begitu gitu. Nggak ada pembeda. Nah, soal Furqonnya ini nih, soal pembedanya ini, kalau Kang Nedi boleh mengingat-ingat kepemimpinan Banten sebelum-sebelumnya, apa sih sesungguhnya harapan Kang Nedi pada pemimpin kita yang sekarang? Kan tantangan kita kan pasti mereka akan dibanding-bandingkan. Orang Jawa Barat dengan bangganya, ini Bapak Aing, bicara gubernurnya. Jakarta sekarang lagi seneng-senengnya, karena kebijakan Pak Pramono yang viral sampai ke Banten, soal pegawainya harus setiap hari Rabu kalau tidak salah naik kendaraan umum misalnya. Ada terobosan yang begitu tuh. Nah, potret di Banten ini apa gitu tuh? Gimana Kang? Nah ini Pak Andra ini ya. Saya pikir Pak Andra sekarang sudah tidak lagi sudah sadar bahwa sekarang sudah menjadi gubernur ya. Kalau kemarin kan masih bilang saya nggak kepikiran ini mau jadi gubernur gitu. Masih nggak menduga kalau dia mau jadi gubernur. Jangan-jangan sekarang Pak Andra belum sadar kalau dia sudah jadi gubernur. Saya harap sih sekarang sudah sadar bahwa Pak Andra sekarang itu sudah menjadi gubernur. Gitu. Tidak lagi, ini bukan lagi masa kampanye, ini sudah masa kepemimpinan Bapak. Jadi ayolah kesadaran bahwa Bapak itu sebagai gubernur harus 100%. Itu dulu. Saya khawatir jangan-jangan Pak Gu belum sadar kalau beliau sudah jadi gubernur. Iya. Pasti beliau menolak kalau dituduh begitu. Tapi kan beliau menyatakan di berbagai tempat dulu waktu kampanye, saya juga tidak menduga kalau saya akan dicalonkan jadi gubernur. Tapi oke lah, ini harus diterima sebagai keputusan politik gitu. Sehingga itu mungkin yang mempengaruhi beliau belum masih belum terbaca ini harus gimana dan mau ngapain gitu. Sehingga masih mengikuti keinginan usulan dari komunitas. Ada yang viral disamperin gitu, ada yang viral disamperin. Apa netizen kita? FOMO. Iya, FOMO. Ada yang viral disamperin, terus ngikutin kelompok-kelompok itu. Oke sih, memberikan solusi solusi praktis ya bagi masyarakat, tapi sebagai kepala daerah lagi-lagi kepala daerah harus punya perencanaan gitu, tentunya mereka punya ya, yang kita nggak tahu perencanaannya seperti apa. Harus punya perencanaan akan mereka pasti punya inventarisir masalah lah. Pasti selevel pemerintah daerah dengan timnya yang sangat luar biasa, mereka pasti punya inventarisir masalah, dan ini masalah-masalah apa yang perlu diselesaikan di awal gitu. Perlu diselesaikan di awal, karena mau bagaimanapun Pak Gubernur itu setelah punya legitimasi politik,
melalui pemilu, gubernur itu harus memiliki legitimasi sosial juga. Tadi itu pengakuan dari masyarakat. Yes. Iya, jadi kalau punya legitimasi politik tapi legitimasi sosialnya tidak ada, itu akan enggak ini juga gitu sebagai kepala daerah. Sejauh ini kan legitimasi sosial yang paling tinggi kan masih di Jawa Barat tuh. Betul. Itu bagaimana kemudian kepala daerah kita memiliki legitimasi sosial dari masyarakatnya, pengakuan dari masyarakatnya dengan program-program dia yang memang itu menjadi keinginan masyarakat secara umum. Gitu. Secara umum itu harus dilakukan oleh Pak Gubernur. Ini kan udah mau hampir 1 tahun nih. Dalam 1 tahun, oke lah, perjelas kita mau kemana nih Banten nih gitu. Itu yang masih ditunggu masyarakat Banten ya? Ya paling tidak oleh saya. Paling tidak oleh saya ditunggu ini Pak Gub mau gimana ini. Oke. Ya. Siap. Di ujung nih, Kang Nedi. Kami para jurnalis selalu apa bahasanya diberikan kritikan lah ya sama para birokrat. Ayo dong, para jurnalis juga bikin Banten kondusif. Iya. Biar investasi masuk. Pemerintah juga menjalankan programnya bisa dengan serius dan yang lain-lain. Artinya pemerintah ingin menegaskan bahwa membangun Banten tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Betul. Butuh semua pihak, jurnalis, para ulama, para seniman, budayawan, anak-anak muda. Tapi ini gosipnya nih, Banten 1 dan Banten 2 juga kurang kondusif. Artinya kan ini juga kadang-kadang obrolan di warung kopi ya. Iya. Artinya 7 bulan katanya kurang kondusif. Sementara kami para jurnalis disindir-sindir juga masih kurang solid untuk membuat Banten kondusif gitu. Iya. Ini kan kalau di level apa pemerintahan baik di pusat, daerah, mungkin juga di desa-desa. Kalau pasangannya sudah tidak akur ya repot mengakukan masyarakat. Nah khusus soal ini, nah, apa pendapat Kang Nedi? Ya sejak awal sebetulnya, sejak awal ketika beliau mendeklarasikan dengan Pak Dimyati, justru beliau sendiri yang bilang ke saya di satu pertemuan. Saya bikin satu acara dialog budaya gitu. Beliau sepulang deklarasi dengan Pak Dimyati, beliau sendiri yang bilang ke saya kalau wakil gubernur saya nggak happy buat Nedi gitu. Tapi saya bilang ya memang wakil gubernur Bapak nggak happy buat saya. Mohon maaf ya Pak Dimyati. Kita kan punya hak untuk suka atau tidak suka ya. Ini berbeda dengan benci atau tidak benci. Maksudnya ketika saya bilang tidak suka bukan berarti saya benci loh. Ya. Tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu dievaluasi. Tapi saya harap mudah-mudahan Pak Dimyati wakil gubernur yang happy buat Bapak gitu. Saya mendoakan mudah-mudahan Pak Dimyati menjadi wakil gubernur yang happy buat Bapak, walaupun tidak happy buat saya, karena nggak penting saya happy atau tidak happy, tapi yang penting Bapak happy dengan pasangan Bapak, happy dengan masyarakat Bapak gitu, karena saya hanya bagian kecil dari masyarakat Bapak gitu, bukan bagian terbesar dari masyarakat Banten. Ketika ada gosip seperti itu, saya langsung apa memang apa yang saya pikirkan dulu kejadian, apa memang enggak, saya berharap sih tidak terjadi ya. Saya berharap sih tidak terjadi, saya berharap itu cuma gosip, saya berharap itu cuma isu-isu yang berkembang di media sosial. Di media sosial gitu ya. Saya harap sih nggak terjadi. Pak Dimyati sebagai politisi senior, saya yakin saya diplomatis sekali. Saya yakin Pak Dimyati juga profesional, bisa memposisikan diri siapa dia dan di mana berada gitu ya. Dan Pak Andra juga saya yakin sebagai politisi senior juga bisa memposisikan diri. Jangan sampai terjadi betul apa yang dikatakan isu publik itu bahwa ada 2 matahari gitu. Saya sih nggak berharap itu terjadi. Walaupun ya dalam politik bisa saja ya.
Tapi janganlah, kita jangan mengorbankan masyarakat demi ego pribadi gitu kan. Itu kan yang perlu ditekan oleh pemimpin kan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Jangan sampai masyarakat dilarang pecah belah, masyarakat harus kompak, tapi pemimpinnya malah pecah kongsi kan. Jadi lucu gitu. Negara macam apa? Kan? Udah di pusat juga isunya nggak enak, turun ke daerah nggak enak juga. Ini gimana kan, masyarakat bingung ini gimana sih gitu kan, kita disuruh kompak dan terpecah belah, tapi di atasnya gitu. Ini nanti kalau udah pecah belah yang disangka masyarakat memprovokasi gitu, masyarakat lagi nanti yang akan masyarakat lagi yang jadi ayolah kita kompak di 25 tahun ini. Kita bersama-sama membangun Banten untuk menjadi lebih baik, menjadi maju. Gitu kan. Ayolah kita bermitra, jadikan masyarakat ini menjadi mitra yang strategis, mitra yang kritis. Biarkan mereka memberikan masukan-masukan, terus birokrasi juga dijadikan mitra yang kritis lah. Jangan dijadikan patron klien gitu. Asik. Biar maju. Emang nggak kaleng-kaleng narasumber kita ini. Ada bocoran khusus tadi. Tapi paling tidak Kang Nedi, ketika rakyat disuruh efisiensi, disuruh berhemat, tapi para pejabatnya jangan flexing dong. Iya gitu dong. Hampir mirip tadi narasinya. Ketika warga Banten disuruh kompak, rukun, ya pemimpinnya juga akur dong. Akur dong. Nah, jikapun tidak ada festival makan durian bareng di HUT Banten nanti, cukuplah kado buat rakyat para pemimpin kita akur. Iya. Kayak lihat di Jakarta kan, waktu hari ulang tahun Jakarta kan gub sama wagubnya kompak. Walaupun urusan belakang panggung kita nggak mau tahu ya. Tapi paling tidak di depan panggung nih. Iya. Jangan sampai ada rapat pimpinan sampai 2 kali lah gitu. Jadi inilah kado dari Kang Nedi untuk Pak Andra dan Pak Dimyati ya. Jadi maju itu bukan soal perilaku, tapi soal cara berpikir juga ya. Bang Andra lebih tahu itu, beliau sering mengutip Pram kan, bahwa orang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran, apalagi di dalam perbuatan. Nah, Bang Andra ini sama Pak Dimyati kalau visi misinya Banten maju, kalau ingin Banten maju terlebih dahulu dalam cara berpikir, baru maju secara tindakan. Gitu. Cakep. Mohon maaf, assalamualaikum. Itu udah di notis langsung sama Kang Nedi. Paling tidak kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun provinsi tercinta. Alhamdulillah bisa 25 tahun. Alhamdulillah, ini Banten kita, bukan Bantennya Bang Andra dan Pak Dimyati. Bukan dong, Banten kita semua. Banten kita semua. Baik, kita akan kawal di 4 Oktober, tinggal hitungan jam lagi. Mudah-mudahan ada kemesraan yang ditampilkan para pemimpin kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.